Kemudian selanjutnya, apakah itu human research? Di sini human research atau HR itu atau biasa kita sebut dengan sumber daya manusia adalah bagian dari organisasi atau perusahaan yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja atau karyawannya agar dapat mencapai tujuan dari perusahaannya secara efektif dan efisien tentunya. Jadi di sini secara sederhananya itu HR merupakan orang yang bekerja ditambah sistem yang mengatur orang tersebut. Di sini fungsi utama HR itu adalah recruitment dan staffing, kemudian training dan development, compensation and benefit, kemudian employee relation, performance management, compliance legal, kemudian strategic HR. Di sini tujuan dari HR adalah menarik dan mempertahankan karyawan terbaik, meningkatkan produktivitas kerja, menjaga kepuasan dan motivasi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil dan sesuai hukum yang ada di Indonesia ini. Kemudian apa saja wilayah kerja dari HR ini? Di sini wilayah kerjanya adalah mencakup beberapa wilayah, yaitu yang pertama adalah perencanaan SDM. Di sini HR menganalisa kebutuhan tenaga kerja, merencanakan jumlah dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan, serta workforce planning-nya. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Di sini HR menarik kandidat atau mencari kandidat karyawannya, kemudian menyaring, menyeleksi, mewawancara, setelah memberikan tes, serta menempatkan karyawan tersebut di posisi yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan SDM. Di sini HR melakukan onboarding dan orientasi karyawan baru, melakukan pelatihan teknis, soft skill, serta program pengembangan karir dan succession planning, serta coaching dan mentoring. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kinerja. Di sini HR juga melakukan evaluasi dan penilaian kinerja karyawan, kemudian memberikan feedback dan performance review dari karyawan tersebut, kemudian melakukan perbaikan dan pengembangan dokumentasinya. Biasanya HR di Indonesia ini familiar menggunakan Key Performance Indicator atau bisa kita sebut KPI. Kemudian selanjutnya adalah kompensasi dan benefit. Di sini HR juga menentukan struktur gaji dan payroll karyawan, tunjangannya, bonus, insentif, THR, serta program kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah hubungan industrial dan employee relation. Di sini HR menjaga hubungan harmonis karyawan antara karyawan dengan perusahaan, kemudian melakukan penyelesaian konflik kerja, kemudian menjaga hubungan dengan serikat pekerja jika ada, dan mematuhi UU Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Di sini HR menjamin lingkungan kerja itu harus aman dan sehat, serta HR itu juga memastikan bahwa perusahaan mempunyai program K3, kemudian memberikan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta melakukan pencegahan terhadap resiko kerja dan kecelakaan. Selanjutnya adalah administrasi dan sistem HR. Di sini HR mengolah data-data karyawan seperti personal file-nya, kemudian kontrak kerjanya, cutinya, absensinya, mutasi, serta PHK. Kemudian selanjutnya adalah strategic HR dan Organization Development. Sini HR melakukan employer branding dan employee engagement, kemudian memperkenalkan budaya kerja dan nilai perusahaan, melakukan perubahan di dalam organisasinya sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut, kemudian melakukan strategi SDM untuk mendukung visi misi perusahaan. Kemudian apa saja wilayah kerja Human Resource Management beserta 8 fungsinya. Di sini fungsi dari Human Resource Management yaitu ada 8. Human Resource Planning, Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Management, Compensation and Benefit, Employee Relation, Occupational Health and Safety, serta HR Administration and HR Information. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan antara konsep human research dan human capital. Di sini untuk human research ini biasanya pada HR, apabila kita sebagai HR ya, human research itu memandang sumber daya
memandang SDM ini sebagai sumber daya bagi perusahaan, sama seperti kita memandang modal, mesin, dan bahan baku. Jadi HR ini lebih pada memandang karyawan itu sebagai fungsi administrasi dan operasional. Kemudian HR juga memandang karyawan itu sebagai faktor produksi yang bisa diganti jika tidak sesuai. Kemudian untuk human capital, di sini human capital itu memandang karyawan tersebut sebagai modal yang bernilai seperti investasi. Jadi bisa dikembangkan oleh perusahaan. Jadi fokus dari HC ini lebih pada pengembangan nilai manusia agar memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan. Jadi oleh HC, karyawan sendiri itu dipandang sebagai sebuah aset dan investasi yang dapat tumbuh nilainya jika dikembangkan secara baik oleh perusahaan tersebut.